Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabeat, di Kota Ambon. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi sedikit tentang buku ya. Buku lama yang saya rasa tetap akan menjadi baru karena temanya sangat klasik, yaitu tentang teori evolusi. Saudara dan sahabat sekalian, teori evolusi ya. Nah, sebelum saya memperkenalkan buku lama ini, saudara dan sahabat sekalian, tentu teori evolusi merupakan salah satu teori yang sangat kontroversial, tetapi juga yang sangat menarik dalam sejarah peradaban manusia. Dan secara umum, biasanya ketika kita berbicara tentang teori evolusi, maka nama Charles Darwin akan selalu disebut-sebut. Dan buku utamanya adalah On the Origins of a Species ya, dan itu cerita tentang asal-usul manusia dan juga tentu peradaban. Nah, saudara dan sahabat sekalian, selain buku klasik Darwin, tentu ada beberapa nama yang juga bukunya layak untuk kita baca ya, seperti misalnya Richard Dawkins ya. Sejumlah buku sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian Jared Diamond, juga itu buku tebal-tebal yang sudah diterjemahkan oleh Gramedia. Dan yang paling menarik juga itu misalnya buku dari Stephen Hawking ya, yang penting juga untuk kita baca pelan-pelan ya, tentu membahas objek yang tidak mudah tetapi disajikan dengan bahasa-bahasa yang bisa coba kita selami pelan-pelan. Dan buku tentang teori evolusi dan juga sejarah peradaban yang paling kini ya, yang sekarang juga lagi trending, yaitu buku dari Noah Harari. Noah Harari misalnya Homo sapiens, kemudian Homo Deus ya, dan juga buku yang berbicara tentang 21 isu untuk abad 21 dan seterusnya. Oke. Itu tema-tema dan orang-orang yang menulis sebenarnya dalam kerangka berpikir evolusi. Dan saya harap kita harus bersabar membaca buku-buku itu sebelum kita memberikan penilaian moral. Karena biasanya apalagi pendekatan agama cenderung untuk mengeksklud teori evolusi karena merasa bahwa katakanlah pernyataan atau tesis penciptaan manusia adalah yang maha kuasa dan di situ berarti semuanya selesai. Tapi sejarah tidak sesederhana itu, dan oleh karena itu kita perlu menggali dan membaca sumber-sumber yang juga bisa saling melengkapi. Nah, oleh karena itu bagi pembaca Indonesia, saya rekomendasikan satu buku lama yang terus diperbarui. Yang barunya ini ya, maaf ya terbalik. Judulnya Teori Evolusi, Asal, Usul, dan Tujuan Manusia. Teori Evolusi, Asal, Usul, dan Tujuan Manusia. Pengarangnya adalah Franz Dahler. Franz Dahler itu awal mulanya beliau adalah seorang, ya sekali lagi, Franz Dahler, seorang Swiss yang pada awal mulanya adalah seorang pastor dari Ordo Serikat Yesus atau Yesuit, yang cukup lama tinggal di Indonesia, mengajar di Universitas Diponegoro Semarang. Ya, saudara dan sahabat sekalian, sekali lagi saya ulangi, buku dari Franz Dahler itu ditulis pertama kali tahun 71 ya, judulnya Asal dan Tujuan. Iya, ini persoalan jaringan ya, sinyal ya, kita sesuaikan saja ya saudara dan sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda tidak terganggu atau tidak tertarik lagi. Nah, saya ulangi lagi ya saudara dan sahabat sekalian, buku dari Franz Dahler itu awalnya tahun 71, lama sekali ya, judulnya Asal dan Tujuan Manusia. Nah, kemudian tahun 2000 ya, buku itu diperbaharui lagi, diberi judul ya, buku diperbaharui tahun 2000 diberi judul Pijar-Pijar Peradaban. Nah, kemudian nanti diperbaharui lagi ya, dan diberi judul yang baru yaitu Teori Evolusi, Asal dan Tujuan Manusia. Jadi dasarnya sudah ditulis tahun 70-an ya, kemudian diperbaharui,
diupdate lagi, dilihat lagi perkembangan-perkembangan terkini, dan yang terakhir sebelum beliau meninggal ya, beliau sudah meninggal ya saudara-sahabat sekalian, saya cek informasi tentang yang bersangkutan. Kemudian dia menulis buku yang menurut saya buku pengantar yang sangat baik tentang teori evolusi dan patut dibaca oleh masyarakat ya, sebelum kita membaca buku yang lebih serius yang tadi saya sebutkan di depan. Nah, saudara-saudara dan sahabat sekalian, apa sebenarnya cakupan dari buku ini? Nah, saudara sahabat sekalian, ini bukunya diterbitkan oleh penerbit Canisius Yogyakarta. Ya, saudara bisa memesannya secara online kalau masih ada. Dan kemudian kita bisa mengulik sedikit ya secara sangat umum saja cakupan, judul, isi dari buku yang menurut saya baik ini. Buku ini, saudara dan sahabat sekalian, berisi 10 bab. 10 bab. Ya. Dan saya akan coba baca ya judul-judul dari bab buku ini ya, saudara dan sahabat sekalian. Yang pertama adalah evolusi manusia purba. Manusia purba ya. Kemudian yang kedua evolusi kosmos, bukan saja manusia tapi manusia ada dalam kosmos, dalam bumi ya, dalam dunia. Kemudian keajaiban hidup. Hidup adalah sesuatu yang miracle, yang ajaib dan heran. Kemudian bab 4 itu tafsiran evolusi. Nah, ini tentang evolusi, tentang sejarah dan proses perkembangan manusia dan juga tentu alam semesta. Kemudian Tuhan, jiwa manusia, jiwa dunia, itu ada di bab 5. Bab 6-nya adalah tonggak-tonggak sejarah manusia. Kemudian bab 7 krisis umat manusia. Bab 8 denyut harapan. Jadi setelah krisis ada harapan. Bab yang ke-9 adalah penerobos kesadaran. Dan yang terakhir, bab 10 adalah sinergi agama-agama. Nah, berarti agama-agama memberi harapan bagi peradaban, ya, bagi manusia dan bagi alam. Ya, ini sesuatu bab penutup yang sangat baik sekali. Ya, penutup tentang sinergi antar agama. Nah, ini penulisnya Pak Frans Dahler ini seperti memberi agenda bagi agama-agama ya, untuk bagaimana terus bersinergi untuk merespons perkembangan peradaban manusia maupun alam semesta. Saudara dan sahabat sekalian, buku ini menurut saya memberi uraian-uraian yang sistematis, sederhana, tematis, historis juga tentu. Dan penulisnya membawakan penjelasan-penjelasan dengan contoh-contoh yang kemudian bisa membantu pembaca pemula ya untuk mengerti apa sebenarnya teori. Ya, jadi pada bab yang membicarakan tentang teori evolusi, saudara bisa melihat bagaimana penulis memberikan, saudara dan sahabat sekalian, kita harus juga berdamai dengan teknologi ya, yang tidak selalu ramah karena mungkin cuaca atau juga yang lain. Jadi terpotong-potong ini, saudara dan sahabat sekalian. Apakah ini bagian dari evolusi juga? Menurut Harari, ya, kita masuk di Homo Deus ya, teknologi seperti menjadi Deus, menjadi Tuhan, menjadi Allah, dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan problem-problem baru yang sekarang kita sebut sebagai krisis. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Sekali lagi saya kembali ke buku ini ya, buku dari Frans Dahler. Buku ini diberi kata pengantar oleh Magnus Suseno, Romo. Ya, buku diberi kata pengantar oleh Romo Magnus Suseno. Dan satu catatan terakhir, epilog oleh sahabat dari Frans Dahler, yaitu sastrawan Eka Budianta. Itu cerita ya tentang bagaimana pengalaman Pak Eka Budianta melakukan perjalanan bersama dengan Pak Frans Dahler pergi atau pulang ke Swiss, tempatnya Pak Frans, dan Pak Eka sebagai sastrawan, budayawan, orang Indonesia, bercerita tentang kesan pengalaman beliau ketika ada di Swiss, salah satu negara yang sangat makmur.
negara yang kecil tetapi kemudian menjadi salah satu contoh pengelolaan negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, ya, saudara dan sahabat sekalian, kembali ke buku ini. Dalam penjelasan-penjelasan dari buku ini, dia bukan saja memberikan uraian secara historis tentang teori Darwin, karena Darwin hanya salah satu ya di antara banyak ahli yang membicarakan tentang sejarah evolusi dan perkembangan umat manusia, bahkan juga peradaban. Tetapi lagi-lagi Darwin merupakan tokoh yang kemudian memicu perdebatan. Misalnya dia berbicara tentang bagaimana alam semesta, bagaimana makhluk hidup bertahan, siapa yang kuat ya di tengah sebuah kompetisi, dia yang akan bertahan. Tapi kalau yang tidak mampu bertahan dalam pengertian struggle of life, dia akan kemudian punah dan hilang. Nah, saya tentu tidak akan masuk dalam detail-detailnya. Misalnya teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera ya, dan lain sebagainya. Ini cukup sensitif ya. Tentu saya adalah seorang agamawan. Tentu secara pribadi posisi saya juga meyakini bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan ya. Tetapi dalam kaitan tertentu saya juga membuka diri untuk melakukan eksplorasi secara saintifik. Ya, saudara dan sahabat sekalian, rasanya kita harus jeda dulu karena jaringannya tidak stabil sama sekali. Tapi pokoknya intinya saya sarankan baca buku Frans Dahler, Teori Evolusi, Asal dan Tujuan Manusia, penerbit Canisius Yogyakarta. Terbitan terakhir itu tahun